Assalamualaikum warga seluruh Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Provinsi Banten raih 4 besar nasional realisasi e-purchasing. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan pemerintah Provinsi Banten berada di posisi keempat sebagai pemerintah dengan realisasi e-purchasing tertinggi di Indonesia. Realisasi e-purchasing Provinsi Banten tahun 2023 sampai dengan 15 September berada di bobot persentase 25,88%. Demikian dikatakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia atau LKPP RI Hendar Prihadi saat rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil serta koperasi pada pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhadjar Diantoro. E-purchasing sendiri merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem e-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar yang mengikuti acara secara virtual di ruang rapat Gubernur KP3B Kota Serang Senin 18 September 2023 menyampaikan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan asas efektif, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan sebuah tanggung jawab. Ia menambahkan dalam realisasi e-katalog ini juga perlu dilakukan sebuah kolaborasi berbagai pihak. Dengan menjunjung asas akuntabilitas, ia berharap e-katalog ini mampu diakses oleh masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Banten gelar FGD Rancangan Awal RPJPD tahun 2025 sampai 2045. Pemerintah Provinsi Banten menggelar Focus Group Discussion atau FGD Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Provinsi Banten tahun 2025 sampai 2045 dengan akademisi dengan melibatkan para rektor dan akademisi perguruan tinggi di Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar saat di Pendopo Gubernur Banten KP3B Kota Serang Senin 18 September 2023 mengungkapkan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong bonus demografi 1 abad usia bangsa Indonesia pada tahun 2045 nanti. Dikatakan Al-Mukhtabar, penyiapan SDM yang unggul itu merupakan salah satu tantangan kita semua. Namun dengan dukungan perkembangan sektor lainnya, penyiapan SDM itu menjadi peluang besar yang bisa dioptimalkan dengan segala penunjang dan instrumen yang dimiliki. Hingga tahun 2025, dependensi rasio Provinsi Banten sebesar 52,83% yang berarti 100% usia produktif menanggung 52-53 orang tidak produktif. Man Insan Cendikia raih juara 2 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Nasional. Madrasah Aliyah Negeri atau Man Insan Cendikia Serpong Tangerang Selatan yang mewakili Provinsi Banten berhasil menyabet juara 2 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Nasional 2023, Klaster 2 dalam Lomba Perpustakaan Sekolah SMA, MA, dan SMK Tingkat Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Man Insan Cendikia sendiri merupakan juara lomba perpustakaan tingkat provinsi yang kemudian mewakili Banten pada lomba tingkat nasional, bersaing dengan wakil dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Man Insan Cendikia Abdul Basit mengaku bangga atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, hal ini adalah sebuah kebanggaan karena bisa meraih prestasi juara 2 pada klaster 2 lomba perpustakaan SMA, MA, dan MK tingkat nasional tahun 2023. Dia mengatakan prestasi ini dipersembahkan sebagai kado ulang tahun ke-23 Provinsi Banten. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Usman Asidiki Kohara menyampaikan, atas nama pemerintah Provinsi Banten dia memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Man Insan Cendikia yang meraih juara 2 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Nasional. Dia berharap semoga keberhasilan ini mampu memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah yang ada di Banten untuk meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan sekolah guna mendukung proses pendidikan serta melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di Banten. Ketua Dekranasda Provinsi Banten Tine Al-Mukhtabar promosikan kain tenun baduy dan tas rajut. Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka kegiatan pameran Kriya Nusa tahun 2023. Pameran kerajinan Nusantara tersebut diselenggarakan dari 13 September hingga 17 September 2023 di Jakarta Convention Center, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 1 Jakarta Pusat. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Banten Tine Al-Mukhtabar yang mengikuti peragaan busana dalam acara tersebut Rabu 13 September 2023 mengenakan pakaian berbahan tenun baduy serta seni rajutan pada tas dan sepatu yang digunakan. Tine mengatakan alasan dirinya menggunakan pakaian tenun baduy sebagai promosi produk baduy di kegiatan tersebut. Selain itu, tenun baduy juga mampu dikombinasikan dengan desain modern. Begitu juga tas rajutan yang dikombinasikan dengan batu mutiara menghasilkan kriya yang unggul.
Ini menurutnya bukti bahwa pemerintah Provinsi Banten mendukung para pengrajin kria di Provinsi Banten. Apalagi, Tine sendiri yang mempromosikan secara langsung produk kria Banten di hadapan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ketua Umum Dekrana Suri Ma'ruf Amin. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar dampingi Presiden Jokowi buka Ivina. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mendampingi Presiden Joko Widodo membuka acara pameran Indonesia Furniture Industry and Handicraft Association atau IFINA tahun 2023 di BSD Kabupaten Tangerang, Kamis 14 September 2023. IFINA 2023 diikuti lebih dari 52 negara serta ratusan pegiat dan pengusaha furniture. Al-Mukhtabar mengungkapkan Provinsi Banten memiliki potensi industri furniture yang mampu berkembang dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Sektor ini merupakan salah satu potensi yang mempunyai tatanan ekonomi yang bernilai tinggi. Untuk itu, Al-Mukhtabar berterima kasih atas dijadikannya Provinsi Banten sebagai tuan rumah dalam event besar skala internasional ini. Di Provinsi Banten sendiri, banyak industri furniture yang berkembang baik dalam skala besar dengan tujuan ekspor maupun skala UMKM. Sebagai perusahaan padat karya, Al-Mukhtabar melihat sektor ini banyak menyerap tenaga kerja dan pemerintah Provinsi Banten dengan segala kewenangan terus mendorong sektor ini untuk berkembang lebih maju lagi. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar hadiri pengukuhan DPD Majelis Mudzakarah Muhtadi. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Majelis Mudzakarah Muhtadi Cidahu, Banten di Kampung Cidahu, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu 13 September 2023. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Roy Sulam, M3CB Abuya Ahmad Muhtadi Dimyati yang juga dihadiri oleh seluruh pengurus DPD dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Al-Mukhtabar mengatakan Majelis Mudzakarah Muhtadi dapat memperkokoh kecintaan masyarakat kepada NKRI. Dia mengaku bangga dengan keberadaan majelis ini. Al-Mukhtabar berharap nilai-nilai Islam yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamalkan serta menjadi wadah yang produktif dalam rangka Islam rahmatan lil alamin. Nah, warga seluruh Banten, itu tadi Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Wassalamualaikum.